Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan dibangun. Dan kita pun akan bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhanlah sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami pun mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 1 Timotius 6 ayat 10. Saya bacakan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jemaat dikasih Tuhan, ya bicara tentang uang. Uang ini ada yang mengatakan adalah tuan yang jahat dan hamba yang taat. Ya artinya apa? Ya kalau orang udah jadi hamba uang disuruh apa aja manut kan? Ya demi uang orang akan melakukan apa saja. Nah kalau dikatakan sebagai hamba yang taat artinya dia disuruh untuk beli apa saja bisa. Ya artinya itulah ya uang itu seperti itu. Tetapi uang hati-hati itu seringkali yang mengendalikan hidup orang, disadari atau tidak. Kenapa orang begitu? Ya artinya adalah berkorban melakukan apapun demi uang. Ya itulah yang namanya cinta uang. Dari cinta uang itulah maka akan timbul banyak kejahatan. Karena kita mengatakan akar segala kejahatan ialah cinta uang. Hati-hati ya. Oleh karena memburu uang beberapa orang menyimpang dari iman. Waduh, imannya digadaikan. Ya orang gak peduli lagi dengan dosa. Orang gak peduli lagi dengan firman Tuhan. Yang penting uang. Demi uang, ya demi cintanya kepada uang, dia abaikan Tuhan, dia abaikan firman Tuhan, nggak peduli. Cuma kasih Tuhan hati-hati dengan ini ya. Jangan sampai kita menjadi cinta uang. Kita butuh uang betul, tetapi jangan sampai cinta uang. Bedanya apa? Kalau butuh memang untuk kebutuhan kita, ya kita butuh uang untuk memenuhi kebutuhan kita. Ya misalnya untuk beli BBM, ya pakai uang. Beli kuota internet pakai uang, ya kan? Untuk beli bahan makanan juga pakai uang. Artinya kita perlu. Tetapi kalau cinta, artinya dia akan lakukan apa saja demi yang dicintai. Bukankah demikian? Saat kita mencintai sesuatu, kita akan melakukan apapun demi yang kita cintai. Demikian juga dengan uang. Hati-hati. Ya, bahkan ada orang sampai menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Artinya dia siap melakukan apa saja. Sekalipun menderita, yang penting dapat uang. Hati-hati, cuma dikasih Tuhan. Sekali lagi ya, saya katakan, kita memang butuh uang. Ya, tetapi kita jangan mau jadi budaknya uang. Ya, jangan sampai kita cinta uang.
Yuk pergunakan uang, karena uang ini adalah hamba yang taat. Ya, kamu suruh apa aja dia mau. Ya, kamu tekerin bensin dia nggak akan balik. Ya, dia akan tetap manut. Ya, untuk kamu persembahkan ke gereja juga dia akan ngikut. Artinya uang itu hamba yang taat, disuruh apa aja dia manut. Tapi kalau orang dah cinta uang, sebaliknya ini, jadi uangnya jadi tuannya dia, akhirnya dia akan lakukan apapun juga. Tidak peduli dosa, tidak peduli nanti risiko kematian segala macam. Lihat ya, ada orang sampai rampok bang, tahu kan kalau rampok risikonya apa? Bisa ditembak polisi. Ya, bisa, karena apa? Dia melakukan kejahatan, risikonya apa? Bisa aja orang jambret, bisa dimasak. Bahkan ada banyak berita dibakar hidup-hidup segala macam. Demi apa? Untuk dapatkan sesuatu yang namanya uang. Cuma dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua. Yuk, jangan sampai itu terjadi dengan hidup kita. Ya, kita butuh uang, pergunakan uang untuk kemuliaan Tuhan. Dan bukan kita cinta uang. Kalau orang cinta uang itu akan melakukan apa untuk yang dicintainya. Seperti hanya kita hamba uang. Ya, kita akan melakukan apapun untuk Tuhan kita. Itulah yang tidak boleh. Sebaliknya, yuk gunakan uangmu untuk kemuliaan Tuhan. Membantu orang yang dalam kesusahannya. Ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya, pergunakan uang dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jangan sampai kita menyimpang dari iman. Jangan sampai kita menyiksa diri, bahkan mengambil segala risiko hanya untuk yang namanya uang. Ya, uang ini bisa berbahaya karena dengan cinta uang, itulah akar segala kejahatan. Luar biasa ya. Orang mencari jabatan, orang apa? Ujung-ujungnya uang. Ya kan? Orang mau berjuang untuk apapun ya. Misalnya kita tahu ya, untuk misalkan mendapatkan posisi di pemerintahan atau di mana. Ya, memang mereka bagi-bagi uang. Tapi setelah jadi, ujung-ujungnya juga uang lagi. Hati-hati, ini bukan rahasia ya lagi ya. Memang demikian yang terjadi. Dunia selalu mengejar akan hal itu. Kita anak-anak Tuhan harus berbeda dengan dunia. Yuk, kita harus mencintai Tuhan melebihi segalanya, bahkan melebihi uang juga. Ya, jangan sampai kita menjadi cinta buta terhadap uang. Tapi biarlah kita cinta mati pada Yesus. Ya, kalau kita cinta sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita akan lakukan segala yang terbaik untuk Tuhan kita. Dan itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Itu yang berkenan kepada Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, hari Minggu hari ini jangan lupa, ayo ibadah kepada Tuhan, bukti cinta kita kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur diingatkan untuk kami tidak cinta uang. Karena cinta uang akar segala kejahatan. Bahkan untuk uang yang dia cintai, ada banyak orang menyimpang dari imannya. Bahkan tidak peduli dengan firman, tidak peduli dengan Tuhan. Bahkan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Artinya berkorban apapun juga dilakukan karena cinta uang. Tuhan, ampuni kami. Kami tidak mau seperti itu. Tolong kami ya Tuhan. Untuk kami lebih mencintai Tuhan melebihi segala-galanya. Kami percaya Tuhan, dengan kami mencintai Engkau, kami pun mau melakukan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, untuk kami mengerti lebih lagi dan melakukan kebenaran ini dalam hidup kami. Suka menyerahkan hari ini ibadah kami dan segala aktivitas kami, jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera, sukacita dan berkat-berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Jangan lupa hari ini beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.